Selamat datang di Modul 5, System Performance and Design of Experiment. Dari kami, Laboratorium Simulasi dan Komputasi UGM. Sistem performance merupakan kemampuan kerja dari sekumpulan elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Performansi sistem mencakup kriteria dan indikator keberhasilan, serta standar numerik dari kriteria atau indikator. Untuk mengukur sistem performance pada sistem yang kita modelkan, terdapat fitur di dalam Flexim bernama dashboard. Dashboard merupakan menu yang dapat digunakan untuk menampilkan grafik statistik dari model yang tengah berjalan. Data yang ditampilkan antara lain, yang pertama, WIP atau Work in Progress. Di sini akan menampilkan data yang berkaitan dengan jumlah objek individu atau komposit yang berada di antara dua proses. Kemudian ada throughput, yang akan menampilkan data yang berkaitan dengan jumlah unit yang dapat dihasilkan per periode waktu tertentu. Periode waktu yang dapat dipilih mulai dari 1 detik hingga 1 minggu. Kemudian stay time, menampilkan data yang berkaitan dengan lama waktu suatu item, temporary entity, berada di objek, yaitu primary entity. Lalu ada state, yang akan menampilkan data yang berkaitan dengan status kerja dari objek atau primary entity. Selain keempat fitur tersebut, terdapat juga fitur-fitur lain yang bisa dieksplor untuk dapat menentukan performansi dari sistem yang kita modelkan. Untuk menampilkan data-data seperti contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa jenis chart. Antara lain table chart, pie chart, dan bar chart. Ini merupakan contoh dari pie chart, table chart, kemudian bar chart. Terdapat juga pilihan chart lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, selain menggunakan fitur dashboard untuk mengukur sistem performance, terdapat juga fitur bernama report and statistic, yang merupakan sebuah tools yang digunakan untuk menampilkan bermacam data laporan statistik dari model yang tengah atau sudah selesai dijalankan. Ketika kita membuka report and statistic, maka akan muncul sebuah dialog box yang berisi tab Summary Report and Stat Report. Ini merupakan dua tab yang dapat digunakan untuk menampilkan report data statistik dari model yang telah dibuat. Perbedaan antara keduanya adalah Stat Report dapat menampilkan data dalam bentuk presentase. Kemudian ada Model Documentation, berfungsi untuk membuat dokumentasi dalam format TXT berdasarkan informasi dan report dari model yang telah dibuat. Lalu di bagian bawah terdapat tombol Generate Report, yang digunakan untuk membuat file report dalam format spreadsheet. Kita akan mencoba secara langsung penggunaan fitur dashboard di dalam Flexim. Di sini telah terdapat model dari suatu sistem yang akan kita ukur sistem performance-nya menggunakan dashboard. Pertama-tama kita membuka dashboard dengan cara mengklik dashboard, atau dengan cara lain, dengan mengklik toolbox, add, dashboard. Nah, lalu kita bisa melihat berbagai pilihan data yang bisa kita tampilkan melalui dashboard. Kita bisa juga menambahkan pilihan data yang bisa kita tampilkan dengan cara mengklik File, Global Preferences, Environment. Kita klik Display Legacy Charts in the Dashboard Library. Apply, oke. Nah, di sini sudah terdapat tambahan pilihan data yang bisa kita tampilkan. Kita akan mencoba langsung penggunaan fitur dashboard untuk menampilkan sistem performance dari model yang telah kita buat. Misal, pertama kita akan menampilkan average WIP. Kita klik average WIP dari keseluruhan antrian dan mesin yang ada. Kita pilih objeknya di sini.
Karena kita akan menampilkan keseluruhan antrian, kita langsung klik di sini. Semua mesin juga. Oke. Kemudian kita akan menampilkan data throughput per hour dari masing-masing mesin. Select object. Nah, di sini kita bisa mengubah interval yang sesuai kita butuhkan. Misal, kita akan mengubahnya menjadi 30 menit. Throughput per 30 menit. Oke. Lalu, misal kita akan menampilkan data berupa state bentuk pie chart. Misal hanya untuk mesin gergaji dan mesin cat. Nah, di sini pada state analysis kita bisa memilih utilization yang kita butuhkan. Nah, di sini sudah terpilih beberapa, bisa kita tambahkan lainnya. Atau jika di sini sudah cukup, kita juga bisa meniadakannya dengan kita ganti menjadi silang. Oke. Misal yang kita butuhkan hanya idle dan processing. Oke. Nah, kemudian setelah semua dashboard siap, begitu juga objek yang telah dipilih, lalu kita running modelnya. Kita running sebanyak 8 jam kerja. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya. WIP bisa menunjukkan di mana letak bottleneck pada suatu sistem. Misal di sini average WIP pada antrian gergaji mesin dan antrian mesin cat 2 adalah yang tertinggi. Nah, sehingga di sini bisa dilakukan improvement untuk mengurangi bottleneck yang ada. Lalu throughput per hour juga bisa digunakan sebagai indikasi produktivitas mesin. Dapat dilihat di sini gergaji mesin memiliki produktivitas yang lebih besar dibanding yang lain karena dia memproses lebih banyak output. Lalu untuk state pie, di sini kita bisa lihat juga processing dari kedua mesin ini ternyata lebih produktif di gergaji mesin. Idle-nya lebih banyak di mesin cat. Nah, dari hasil data yang bisa ditampilkan di dashboard itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk improvement system. Kemudian, selain dashboard, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai report and statistik. Untuk membuat report and statistik, pertama-tama kita membuka file Global Preferences, kemudian Customize Toolbar, kita ganti menjadi statistik menu. Nah, di sini ada report and statistik, kita add. Oke. Lalu di sini akan muncul simbol dari report and statistik. Tinggal kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa tab, summary report, state report, model documentation, option, dan juga ada tombol generate report. Nah, di sini kita akan fokus pada summary report dan state report. Pada summary report, kita memiliki banyak pilihan tergantung data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini bisa kita tambah dan maupun kurangi. Bisa kita mengurangi tadi, lalu kita tambah processing time, idle time. Lalu kita generate report. Nah, begitu kita klik generate report, maka hasil summary report akan langsung muncul di Excel. Nah,
karena datanya masih berantakan, kita bisa merapikan dengan cara kita klik, lalu pencet data, text to column, delimited, next, komanya dicentang, next, lalu finish. Nah, di sini sudah bisa menampilkan hasil dari summary report. Lalu untuk state report, sama seperti summary report, kita bisa memilih apa-apa saja data yang akan kita tampilkan. Misal kita akan mengurangi beberapa data yang ada di sini. Atau jika terdapat terlalu banyak data yang tidak diperlukan, kita bisa langsung menghilangkan semuanya dengan mengklik ini, lalu kita pilih lagi. Misal kita memilih kelima ini, dan ditambah utilize. Oke, lalu kita generate report. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Data, text to column, delimited, next, next, finish. Di sini bedanya state report dan summary report seperti yang sebelumnya kita bahas. Jika state report menampilkan presentase. Nah, di sini terdapat suatu keanehan, yaitu persennya masih terlalu banyak. Selain itu, juga terdapat keanehan pada summary report. Angkanya masih terlalu banyak seperti ini. Sehingga kita memerlukan setting pada Excel dengan cara klik file, option, advance, lalu kita klik di sini use system operators, awalnya centang menjadi tidak dicentang, lalu pastikan decimal separator berupa titik, lalu thousand separator berupa koma. Ingat di tidak dicentang, lalu oke. Nah, kemudian kita close tanpa disimpan, lalu kita coba generate lagi report, summary maupun state report. Kita generate. Seperti awal tadi, data, text to column, finish. Nah, di sini angka yang ditampilkan sudah sesuai dengan keadaan normal. Begitu juga dengan state report. Nah, setelah itu kita tinggal menginterpretasikan hasil dari state report dan summary report sebagai dasar untuk improvement system. Sekian part 1 dari modul 5.